Setelah membuat geger Asia, Cina kini meningkatkan ketegangan dengan menyeret Eropa. Beijing meminta Inggris dan Perancis untuk kembali berpihak pada Cina, seperti saat mereka bersama-sama mengalahkan Kekaisaran Jepang di masa lalu. Langkah ini diambil saat Beijing geram karena Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengisyaratkan negaranya bisa saja ikut campur secara militer jika Cina menyerang Taiwan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam pembicaraan dengan pejabat Inggris dan Perancis, diplomat tertinggi Cina Wang Yi mengungkit kemenangan mereka atas Jepang di Perang Dunia II. Wang Yi meminta kedua negara itu kembali mendukung Cina dalam perselisihan dengan Tokyo yang semakin serius. Ia juga meminta Inggris dan Perancis untuk tetap memegang teguh prinsip satu Cina. Dengan cara ini, Wang mengabaikan sikap Inggris dan Perancis yang sebenarnya lebih hati-hati terkait Taiwan. Kedua negara itu diketahui memang mengakui Cina secara diplomatik, bukan Taiwan, tapi mereka juga mendukung keadaan saat ini dan menentang jika Cina menggunakan kekuatan untuk menguasai Taiwan. Sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Cina Xi Jinping pada Presiden AS Donald Trump. Wang juga mengungkit sejarah mereka melawan Jepang dulu, seraya meminta mereka untuk menjaga dampak dari Perang Dunia II. Upaya Cina mencari dukungan ini terjadi setelah perselisihan dengan Jepang berlangsung selama berminggu-minggu. Cina juga membawa masalah ini ke kancah internasional. Pada Oktober 2025, Cina mengirim surat ke Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam suratnya, Cina menuduh Takaichi melanggar hukum internasional dan meminta surat itu diedarkan ke semua negara anggota. Selain itu, Xi juga menelepon Trump dan menyeratkan Cina dan AS seharusnya bersatu melawan Jepang. Menurut pakar Cina, Jean-Pierre Cabestan, Beijing berusaha mengisolasi Jepang dan memastikan negara-negara penting lainnya tidak akan mendukung Taiwan lebih jauh dari prinsip satu Cina. Beberapa analis berpendapat Xi jadi lebih berani karena Trump dianggap kurang tegas daripada Presiden AS sebelumnya dalam memberikan jaminan kepada Taiwan atau sekutu AS di Asia. Sementara pakar hubungan Eropa-Cina, Noah Barkin, menilai Beijing merasa kecewa karena Eropa terus memberikan dukungan kepada Taiwan. Barkin menyebut Beijing semakin khawatir akan meningkatnya keterlibatan Eropa dengan Taiwan dan bertekad untuk menghentikannya sejak awal. Menurutnya, mengungkit masalah Jepang ke negara-negara Eropa adalah bagian dari misi Cina. Cina seakan-akan mengirim pesan agar negara-negara Eropa tidak melewati batas seperti yang dilakukan Jepang, karena jika itu terjadi, Cina akan memberikan respons atau balasan. Di samping itu, para analis menduga langkah Cina ini kemungkinan besar tidak akan berhasil. Negara-negara Eropa masih kesal dengan Cina karena kebijakan ekspor mineral langka dan juga karena Cina mendukung perang Rusia di Ukraina. Pakar kebijakan luar negeri Shen Dingli juga mengatakan Cina berisiko bertindak terlalu jauh dalam upaya mengontrol Jepang. Ia menambahkan, jika Taiwan jatuh ke tangan Cina, hal itu akan merugikan kepentingan Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, memaksa Barat memihak Cina dianggap tindakan bodoh. Shen mengatakan Taiwan adalah urusan internal Cina dan masalah internal tidak mungkin dibawa ke kancah internasional. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Xiaolong memperkirakan sengketa antara Cina dan Jepang dapat berlangsung hingga 1 tahun. Lin pun berharap kedua negara bisa segera menemukan jalan keluar untuk mengatasi perbedaan mereka. Menurutnya, meningkatkan ketegangan atau mengungkit masalah Taiwan tidak akan menguntungkan pihak manapun, termasuk Cina sendiri. Lalu sudah sampai mana perkembangan konflik antara Cina dan Jepang? Penjaga pantai Cina dan Jepang dilaporkan saling memberikan keterangan yang berbeda tentang bentrokan yang terjadi di Laut Cina Timur. Penjaga pantai Cina, Shishigi, mengatakan ada kapal nelayan Jepang yang masuk secara ilegal ke perairan Kepulauan Diaoyu yang oleh Jepang disebut Senkaku. Cina diketahui mengeklaim pulau ini adalah milik mereka, meskipun pulau itu saat ini dikelola oleh Jepang. Sementara itu, penjaga pantai Jepang, JCG, mengatakan mereka menyergap dan mengusir 2 kapal penjaga pantai Cina ketika kapal-kapal itu berusaha mendekati kapal nelayan Jepang tersebut. Jepang dan Cina sebenarnya pernah membuat perjanjian pada 2008 untuk bersama-sama mengelola sumber daya di Laut Cina Timur. Namun ketegangan di antara mereka telah meningkat selama lebih dari 1 dekade. Kepulauan Senkaku atau Diaoyu yang tidak ada penghuninya telah menjadi sumber utama ketegangan ini.
Cina terus mengirimkan semakin banyak kapal ke kepulauan itu yang dianggap sebagai upaya untuk menguji ketegasan Jepang dalam mempertahankannya. Pada 2024, jumlah hari kapal pemerintah Cina terlihat di wilayah itu mencapai rekor tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Cina menganggap tindakan itu sebagai operasi patroli yang sah untuk menegakkan hak dan kepentingan Cina. Cina melancarkan tekanan penuh, mengungkit sejarah Perang Dunia II untuk merayu Inggris dan Perancis agar berpihak kepada Beijing. Meskipun ketegangan diprediksi berlanjut hingga setahun, analis meragukan upaya Cina merayu Eropa akan berhasil. Ini menandakan sengketa Asia Timur tersebut berpotensi membentuk ulang aliansi global. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan konflik Cina dan Jepang hanya di YouTube Kompas.com.